Salam Sobat Media, jumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik Kabar Buku, Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Sobat Media, ada banyak alasan atau penyebab mengapa orang menjadi gusar hatinya. Bisa jadi karena dia mempunyai persoalan, pergumulan dalam hidupnya, atau karena ada kemarahan yang dia pendam, ada kesedihan, dan sebagainya. Dan itu mempengaruhi cara dia berkata-kata, berbicara dengan orang lain, bahkan terlihat dari tingkah lakunya. Nah, Sobat Media, tentu hal ini akan sangat membingungkan buat kita ketika kita berhadapan dengan teman kita atau bagaimana cara kita mengatur diri kita jika kita sedang berada dalam kondisi gusar. Tema kita pada perbincangan hari ini adalah tak perlu gusar, yaitu terambil dari Amsal 12 ayat 13 sampai 22. Kita tetap menggunakan buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Dan ini sebagai dasar dari seluruh perbincangan kita dalam rubrik Kabar Buku. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro yang beliau juga adalah penulis dari buku Jujur Melangkah ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami semua. Ya Pak, ini kita bicara tentang jangan gusar gitu ya. Nah umumnya orang akan kelihatan kalau dia sedang punya pikiran atau perasaan yang tidak biasa seperti itu, dan kemudian itu muncul terlihat dari cara dia berbicara, cara dia bertingkah laku. Nah, menurut Bapak, apakah memang selalu ada hubungannya ini? Iya, wajah kan tak bisa menipu ya. Jadi ya orang pasti tahu ketika saya sedang tidak nyaman hatinya. Karena saya termasuk orang yang ekstrovert, yang cenderung apa yang di dalam itu yang di luar. Dan ketika hati kita merasa nggak enak, kita merasa tersinggung, itu langsung tampak tuh di dalam di wajah gitu ya. Dan itu hal yang wajar sebetulnya. Ada orang yang berusaha menyembunyikannya, tapi memang tidak terlalu mudah menyembunyikan apa yang ada di dalam hati itu. Karena hati dan wajah itu menurut saya sangat berdekatan ya. Iya. Jadi, nah ini kan kalau dalam keadaan seperti ini memang ada pesan dari buku Jujur Melangkah ini juga ya. Ketika hati kita gusar, maka keadaan keputusan yang paling logis adalah kita mengatur kata-kata kita gitu. Tapi itu kan sulit Pak itu. Betul, itu sulit. Seperti menutupi perasaan. Tidak sebetulnya, karena kan kita sadar ya, ketika kita sedang gusar, ketika kita tidak mampu menahan kata-kata, maka mungkin orang yang tidak tahu persoalannya jadi tersinggung dengan kata-kata kita. Gitu. Jadi waktu saya SD, SMP ya. Jadi kalau ada bu guru yang marah-marah di kelas, kadang-kadang kita katakan kelihatannya sedang baru saja berantem dengan suaminya begitu ya. Jadi sehingga yang paling aman adalah ya menahan kata-kata, nggak usah berkata-kata, tidak perlu berkata-kata. Mungkin benar wajahnya tidak enak dilihat, tetapi ya hanya wajah yang tidak enak dilihat kan, tapi orang tidak tersinggung dengan kata-kata kita. Orang mungkin hanya ya dia mungkin sedang ada persoalan, atau kalau kita mau jujur kita katakan saja saya sedang ada persoalan, dan itu saya rasa juga hal yang baik ya, keberanian untuk mengatakan bahwa kita sedang ada persoalan gitu, dan nggak perlu ditambahkan apa-apa lagi, karena ketika kita menambahkan dengan banyak kata maka kata-kata kita mungkin menyinggung orang lain, dan kita akan sulit sekali untuk meralatnya ya, karena sudah diucapkan gimana mau meralatnya begitu. Iya. Jadi atau daripada
bicarakan orang di belakang kita, ada apa sih si bapak itu, si ibu itu, kok ini lebih baik mungkin kita jujur bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Sedang ada masalah gitu. Ya, ya Pak, saya pernah membaca artikel ya, bahwa tindakan atau perkataan seseorang itu yang terjadi di masa sudah dewasa itu berkaitan dengan apa yang pernah dilalui di masa lalunya, di masa kanak-kanaknya. Mungkin dia punya pengalaman traumatis atau pernah sering melihat orang tuanya bertengkar dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti atau tidak baik. Lalu itu terbawa ketika dia dewasa. Ini ada hubungannya enggak dengan maksud Amsal bahwa ini ada masalah? Bisa, selalu ya, ketika persoalan yang lama belum selesai, maka ketika dia mendapatkan persoalan yang baru, yang hampir mirip dengan yang lama, maka yang lama itu akan semacam dipanggil. Film itu seperti berputar kembali, dan akhirnya dia semakin emosional ya, karena itu tidak pernah selesai. Tetapi kalau persoalan itu sudah selesai, jarang tuh. Kalaupun ada, dia bisa mengatakan, oh dulu pernah mengalami hal yang sama, dan ternyata baik-baik saja, sudah beres, ini pun juga akan baik-baik saja. Jadi ini kasusnya berbeda ya, dengan kebiasaan marah-marah yang karena trauma di masa lalu, dengan ini marah-marah karena memang dia sedang gusar hatinya. Iya. Ketika dia merasa nggak nyaman dengan tingkah laku orang lain, merasa disinggung oleh orang lain, maka panggilan ke Amsal adalah diam sajalah. Atau yang paling aman lagi, kalau kita di kantor sedang gusar, ya kita ke kantin lah gitu ya, atau kemana lah, ngopi dan segala macam sendiri. Itu mungkin menolong banyak orang, menolong suasana kantor juga. Ya tentu harus izin atasan ya, kalau tidak malah repot juga begitu. Tiba-tiba ada pikiran Natal nih, berkaitan dengan tadi kalau di kantor seperti itu. Nah, kalau kita berhadapan dengan punya bos yang seringnya marah-marah, ini karena apa nih? Ya, kalau kaitannya enggak nih? Ya, sebetulnya berkait dengan pemimpin ya, yang sukanya marah-marah, kita bisa menempatkan diri pada sang pemimpin ya. Kenapa dia suka marah-marah gitu ya. Mungkin saja bebannya memang berat gitu kan. Kan kalau pemimpin itu, kalau anak buah kan istilahnya tinggal kerja. Dan pasti gaji dapat. Tapi pemimpin kan, ya dia yang kerja, dia yang bayarin gitu kan. Jadi pasti dia bebannya sangat berat begitu. Sehingga ketika anak-anak bawahannya memahami hal itu, kalau pegawai negeri sama saja ya, pegawai negeri berbeda ya, karena semuanya kan yang bayar negara. Tapi kalau di swasta kan yang bayar pemimpinnya. Jadi kadang-kadang kemampuan untuk memahami bahwa pemimpin kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang paling gampang adalah ya doakan saja dia. Atau ya jangan menambah kegusarannya gitu ya. Nah, tapi kan begini Pak, kalau memang pesan ini berlaku untuk semua ya, walaupun ini untuk pemimpin atau untuk kita semua. Nah, menahan kata-kata ketika gusar, menahan kata-kata supaya tidak menyakiti orang lain itu kan berlaku juga. Oh iya, pemimpin seharusnya lebih mampu menggunakan kata-katanya, menahan kata-katanya karena dia pemimpin gitu ya. Sebetulnya anak buah kalau nggak nahan kata-katanya juga mereka harus menahan kata-katanya ya. Tapi kan kalau anak buah kagak jago amat menahan kata-kata, ya wajar lah menjadi anak buah gitu kan. Tapi ketika dalam posisi pemimpin, dia harus lebih mampu ya menahan kata-katanya, mengatur kata-katanya. Karena sekali lagi kata-kata yang salah itu nggak bisa ditarik kembali, dan bawahan pasti akan kepikiran sampai rumah tuh. Sedangkan pemimpinnya mungkin sudah lupa bahwa dia pernah mengatakan hal yang sama atau hal itu kepada anak buahnya begitu. Ya,
memang ini dalam sekali gitu ya. Artinya kan belajar untuk menahan kata-kata supaya tidak menyakiti orang lain, itu juga suatu proses yang tidak mudah juga. Apalagi ketika ditambah beban yang sedang dialami, yang menambah gusar itu gitu. Betul. Nah, jadi nasihat dari Amsal ini cukup baik buat kita semua. Nah, kemudian di dalam Amsal 12 ini Pak, khususnya untuk yang ayat 16, kalau dari BIMK ini dikatakan kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga dia akan menyatakan sakit hatinya. Tetapi orang bijaksana tidak peduli jika dia dicela. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Pak? Iya, ini menarik ya. Amsal mengatakan bahwa kalau orang bodoh tersinggung, ia langsung menyatakan sakit hatinya. Sedangkan orang bijak ketika merasa hatinya tersinggung, dia hati-hati tuh dalam mengomentari apa yang dirasakannya, atau dia tidak mau meluapkan apa yang ada di hatinya. Sebenarnya ajarannya sederhana sekali. Kita mungkin tersinggung, tapi diam itu masih lebih lebih baik ketimbang kita meluapkan kata-kata kita. Karena ketika kadang-kadang luapan kita itu mungkin lebih dari ketersinggungan kita yang membuat orang di sana mungkin lebih sakit hati gitu kan. Kan sebetulnya ada peribahasa anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena kafilah berlalu karena anjing menggonggong tidak pernah menggigit. Tapi persoalannya adalah anjing menggonggong, kafilah nggak berlalu, bahkan menggigit gitu kan. Jadi lebih harus hati-hati ya, karena apalagi kalau kita tahu ternyata dia menyinggung kita memang karena dia tidak punya dia tidak paham apa yang dilakukannya, sehingga ketika kita marah mungkin dia akan lebih marah lagi gitu ya. Mungkin cara terbaik adalah, walaupun mungkin ini nggak disukai banyak orang, karena masa semakin maju kan orang nyatakan apa yang di hatimu, jangan sembunyikan, jangan dipendam, nyatakan saja. Sebetulnya boleh saja menyatakan, tapi mungkin waktunya jangan pada saat itu, gitu ya. Karena kalau waktunya saat itu mungkin akan mungkin kalau saya Jawa ya, mencoba mencari tahu bagaimana caranya menjadi harmoni, dan orang Yahudi saya rasa juga punya pemahaman yang sama itu. Kan yang penting adalah harmoni nih, karena kita tidak tahu apa latar belakang orang itu menyinggung kita kan. Artinya kan memang semua orang mengalami persoalan yang membuat hatinya gusar. Setiap orang kan punya kegusarannya sendiri gitu ya. Nah, bukan berarti kemudian kalau kita sedang gusar kita bisa mengungkapkan semena-mena dan menyakiti orang lain. Betul. Dan kalau kita tersinggung, kalau kata Amsal, kalau tersinggung diam saja. Karena manusia modern mungkin tidak begitu suka dengan ayat ini. Tersinggung kok diam. Nyatakan apa yang di hatimu. Tetapi dia nasihatinya adalah kalau dia tersinggung, lalu dia gusar, menjadi hubungan semakin tidak baik, kan yang rugi semua. Kalau istilahnya kalah jadi abu, menang jadi arang gitu kan. Dan kita kan tidak mau begitu. Apalagi kalau dia sungguh-sungguh tidak tahu ya apa yang dilakukannya. Ada orang bilang sih, karena nggak tahu maka beritahu gitu ya. Tapi nasihat Amsal adalah ketika orang itu tidak tahu, orang itu pasti akan tahu bahwa dia menyinggung kita. Kan wajah tidak bisa disembunyikan kan. Jadi ketika dia membuat kita tersinggung, ketika kita diam, biasanya orang itu tersadar bahwa dia sudah menyinggung kita. Kalau dia punya keberanian, dia akan minta maaf. Kalau tidak, dia tidak akan lanjutkan tuh kata-katanya gitu kan. Tetapi dia tahu bahwa dia telah menyinggung kita. Dan karena kita diam gitu ya. Dan wajah kan nggak bisa disembunyikan juga. Mungkin lebih aman begitu. Iya. Jadi seperti yang Bapak tuliskan juga di sini ya, memang
kalau dalam keadaan sedang kesal ya menahan lidah itu adalah tindakan yang memang paling logis ya, paling bijak juga gitu. Bahwa ya memang jauh lebih berat bebannya ketika kita sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang. Betul. Dan itu tidak bisa ditarik lagi. Bisa ditarik lagi. Iya, betul. Dan paku itu kalau kena kayu kan memang bisa dicabut ya. Tapi kan dicabut juga sakit. Bekasnya masih ada. Ya kan, dicabut sakit, bekasnya masih ada. Ya sudah. Ya, ini nasihat buat kita semua ya gitu. Lebih baik menahan diri dulu lah sebelum menyakiti orang. Iya, juga buat saya ya. Ya. Nah, ini kemudian apa sih sebenarnya? Memang pembahasan kita ini memang nampak sederhana, tetapi untuk dipraktekkan memang agak sulit ya. Perlu belajar banyak setiap hari. Karena kalau sedang gusar itu nggak sempat mikir saya akan menyakiti orang atau tidak gitu. Iya, betul. Iya, namanya sedang gusar ya, sedang gusar. Jadi yang penting adalah ketika hati kita sedang dikuasai emosi, biarkanlah pikiran kita mengendalikan emosi kita. Biarkanlah kelogisan kita mengekang emosi kita. Gitu. Ya, sekaligus poin-poin Pak ini untuk buat sobat media ini apa yang perlu kita lakukan berkenaan dengan tema kita pada saat ini. Iya, mungkin bagus ya kalau ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita perlu menghitung dalam hati lah sampai 5 mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan apa yang harus dikatakan. Kalau tidak ya diam saja. Diam itu emas kata banyak orang. Dalam konteks ini saya rasa daripada kita menyakiti orang itu, maka diam sungguh emas. Ya, terima kasih banyak sama-sama untuk pembahasan kita dan renungan kita pada saat ini. Sobat Media, menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati menahan emosi kita ketika kita berada dalam keadaan yang gusar supaya tidak menyakiti orang lain. Dan seperti yang Pak Pendeta Yuel ingatkan, diam itu emas. Lebih baik kita diam sebelum kita membuat orang lain terluka dengan kata-kata kita. Sobat Media, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua dan kita bisa menjalani kehidupan kita dengan damai. Memang ada kalanya kita gusar, tapi tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dan selalu kita belajar untuk berlatih diri menahan emosi kita. Dan bagi Sobat Media yang ingin memiliki buku Jujur Melangkah, Sobat Media bisa menghubungi di nomor WhatsApp Tangan Terbuka Media di 0821 2312 2049. Terima kasih untuk perbincangan kita pada saat ini. Saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmaro. Kami pamit undur. Sampai jumpa di rubrik kabar buku selanjutnya. Tuhan memberkati.